Halo teman-teman semuanya, jadi sekarang itu lagi ramai banget orang membahas tentang AI atau Artificial Intelligence karena AI ini ibarat sihir digital atau sihir di zaman modern ini ya. Dan ya, saya juga mengakui hal tersebut karena AI bisa menyelesaikan tugas kuliah kita ataupun tugas kantor dengan cepat. Dan itu pun dalam hitungan detik ya, cepatnya. Nah, dan saya sendiri juga menggunakan AI ini untuk belajar karena saya dengan AI ini saya bisa mempersonalisasiin gimana cara belajar saya dan gimana saya mau diajarin gitu. Nah, tentunya dengan euforia tersebut itu bakal bikin kita berpikiran bahwa AI ini dapat mencerdaskan masyarakat Indonesia untuk kedepannya gitu. Tapi berdasarkan saja ya teman-teman, skor PISA Indonesia itu masih berada di peringkat bawah dunia. Nah, salah satu indikator untuk penilaian skor PISA itu adalah tingkat literasi masyarakatnya. Nah, gimana kita mau ngebut pakai AI kalau misal fondasi kita dalam literasi itu masih rendah gitu. Nah, sekarang bayangkan AI itu ibarat mesin eskavator ya teman-teman. Jadi misal zaman dulu orang itu pingin membuat danau ya, mereka butuh ribuan orang pekerja untuk menggali tanah dalam waktu berhari-hari atau berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dalam pembuatan danau tersebut. Namun sekarang hanya dibutuhkan 2 orang dalam ruang kendali dan itu bisa menyelesaikan danau tersebut dengan sangat cepat. Nah, tapi perlu kita garis bawahi ya, kalau mesin ini atau eskavator ini itu butuh orang yang mengendalikannya, butuh orang yang tahu tombol mana yang harus dipencet sama tuas mana yang harus ditarik. Begitu juga dengan AI teman-teman. AI itu cara mengendalikannya adalah dengan prompting. Dan kunci dari prompting itu bukan coding yang rumit, tapi cara kita memahami teks dan bacaan dengan sangat baik. Oke, dan kalau kalian masih belum percaya kalau literasi ini adalah cara untuk mengendalikan AI, maka kalian perlu tahu kisah Matthew dan saudaranya ini teman-teman. Jadi Matthew sama saudaranya ini itu berhasil mendirikan perusahaan yang nilainya mencapai 28 triliun rupiah. Dan kalian coba tebak berapa jumlah karyawan mereka? Wah, pasti kalian kemungkinan banyak dong. Nah, enggak teman-teman, jumlah karyawan mereka itu adalah 0. Ya cuma mereka berdua aja yang ngejalanin perusahaan ini. Nah, mereka ini jadi contoh nyata di kehidupan kita. Kalau dengan AI, 2 orang biasa itu bisa mengangkat produktivitas ribuan orang gitu. Dan kunci dari mengendalikan AI-nya Matthew ini, ya bukan karena mereka jago coding, bukan. Tapi karena mereka punya senjata literasi yang bagus teman-teman. Coba aja kalau misal Matthew ini adalah orang yang pemalas gitu atau mereka minim literasi gitu. Bisa saja AI itu nggak membantu mereka, tapi malah justru membenturkan bisnis mereka gitu. Oke, sekarang coba kita tarik kisah Matthew tadi ke realitas Indonesia teman-teman. Nah, jadi AI itu sangat rakus sama 2 hal ini, yaitu internet yang cepat sama kondisi gawai yang memadai gitu. Untuk mereka yang berada di perkotaan nih, dengan fasilitas yang lengkap, tentu saja mereka berpeluang menjadi Matthew baru ini teman-teman dari Indonesia. Bagi mereka, AI ini bisa menjadi jalan tol untuk menuju kesuksesan karena mereka bisa belajar apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tapi sayangnya, coba kita lihat teman-teman kita yang ada di pelosok desa. Jangankan AI premium teman-teman. Internet yang stabil aja, mereka harus sangat effort untuk mendapatkan itu. Dan jika hal itu terus dibiarin, itu justru akan menciptakan kasta sosial baru. Nanti jurang antara masyarakat literat sama masyarakat pedesaan itu akan semakin curam. Nah, jadi siapa yang bisa menyelamatkan kita dari kondisi ketimpangan ini teman-teman? Salah satu jawabannya adalah perpustakaan. Perpustakaan sekarang udah nggak boleh cuma menjadi ruang penyimpanan buku yang sepi peminat atau sepi dikunjungi sama orang-orang gitu. Tapi perpustakaan harus berevolusi menjadi rumah teknologi yang inklusif, yaitu tempat di mana orang itu bisa mengakses internet sama fasilitas komputer secara gratis gitu. Dan di perpustakaan inilah nanti anak-anak dari pelosok desa itu berkenalan dengan AI.
Dan perpustakaan harus menjadi jembatan pemerataan, gimana perpustakaan ini memastikan tidak ada satupun anak di seluruh penjuru Indonesia yang tertinggal di zaman digital ini. Karena rumus masa depan itu sangat simpel teman-teman. Kemampuan AI ini akan selalu berbanding lurus sama asupan data yang diberikan oleh manusia. Jadi semakin banyak manusia itu membaca buku, maka semakin tinggi juga kemampuan AI yang bisa kita gunakan. Jadi sekarang itu kita udah nggak perlu takut lagi sama AI, karena asalkan kita punya senjata liberasi yang kuat, AI itu akan menjadi alat yang sangat powerful buat kita teman. Nah, dan buku di perpustakaan itu nggak akan pernah mati, karena buku-buku itu merupakan asupan nutrisi buat otak kita untuk bertahan di zaman ini gitu. Dan jangan biarkan kita itu hanya menjadi penonton atau bahkan korban dari ketimpangan yang terjadi di era digital ini. Dan sekian dari saya. See you.